Summa qala hafizahullahu taala pada subbab berikutnya azkarun naum, zikir-zikir sebelum tidur. 6. Ini an-naum, ya. Kita sudah sebutkan bahwa malam secara umum itu zamanul ghaflah, zaman-zaman di mana seorang itu lalai, ya. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kadang dia tidak memperhatikan, ya, perlindungan untuk dirinya, apalagi kalau tidur. Karena itulah banyak-banyak gangguan syaitan berupa sihir dan semacamnya itu datang melalui mimpi, dan akan datang nanti khusus zikir berkenaan dengan ketika seorang mendapatkan hulm yakni mimpi buruk. Ya, tapi di sini sebelum masuk ke dalam bab ar-ru'ya, bab tentang mimpi, beliau bahas dulu zikir-zikir tidur secara umum. Nah, di sini beliau hafizahullahu taala betul-betul sangat perhatian. Ini salah satu subbab di mana beliau menyebutkan dalil yang paling banyak. Sejauh ini dalil yang paling banyak beliau sebutkan sudah berlalu di zikir-zikir habis salat. Zikir-zikir habis salat. Banyak dalilnya. Nah, ini dalam bab ini beliau menyebutkan sekitar 10 dalil, ya. 10 zikir sebelum tidur. Ya, menunjukkan betapa pentingnya seorang berlindung sebelum tidur. Karena ini zamanul ghaflah. Beliau sampai sebutkan 10 zikir, 10 rutinitas ritual yang seorang muslim lakukan sebelum dia memejamkan matanya. Ya. Maka siapa yang melakukannya akan sempurna perlindungan bagi dirinya. Kita lihat kata beliau hafizahullah membawakan zikir yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashih falyakhudh dakhilata izarih falyanfudh biha firashah wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashi." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau seseorang awa ila firashi, mendatangi tempat tidurnya, ya, ini sudah berada di atas tempat tidurnya, sudah siap untuk tidur, falyakhudh dakhilata izari, hendaknya dia mengambil dakhilah izarihi. Apa makna dakhilah izarihi? Kata beliau torofahu, ujung kainnya. Ya, jadi kalau misalnya sarung, dia ambil bagian ujungnya. Kemudian falyamfud biha firasha, dia kibas-kibas tempat tidurnya. Iya. Dia kibas-kibas apa tempat tidurnya. Wal yusammillah, apakah sarung ataupun kain dan yang semacamnya. Ya. Dan dia membaca nama Allah, ya, sebelum mengibas tempat tidurnya. Kenapa? Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashi. Karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan tadi malam di tempat tidurnya. Ya, ini bisa jadi ada serangga, ada hewan, kalau di zaman dahulu kan, ya, ada kalajengking, ada ular masuk ke rumah di tempat tidurnya, ya. 6. Maka ini disebutkan ilatnya. Lagi-lagi perhatikan kaidahnya, inna ataupun anna yang datang setelah amr, perintah ataupun larangan, maka itu menunjukkan ta'lil, menunjukkan sebab larangan tersebut atau sebab perintah tersebut. Dia katakan di sini hendaknya dia kibas-kibas kasurnya, firashnya. Kenapa? Apa ilatnya? Karena dia tidak tahu apa yang ditinggalkan. Menunjukkan, kata para ulama, sunnah ini hanya berlaku kalau memang, ya, kayak di zaman dahulu. Adapun sekarang kamarnya tertutup, spring bed jelas, apa kelihatan di atasnya, apa isinya, bersih lagi, tidak ada kotoran, ya, tertutup pakai AC, tidak ada debu-debu. Apakah tetap disunnahkan mengamalkan hal ini? Ya, zahirnya tidak perlu. Zahirnya tidak disunnahkan. Kenapa? Karena itu tahsilul hasil, yakni apa yang mau dibersihkan. Kita bukan bukan zahiri tulen gitu, ya, bukan mengamalkan hadis dengan terlalu zahir begitu. Pokoknya biar sudah bersih jelas, tetap dikibas-kibas. Ngapain kan begitu? Itu tahsilul hasil. Nabi SAW sendiri sudah sebutkan ilatnya, yaitu apa? Karena dia tidak tahu di mana apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di kasurnya. Ya, jelas sampai sini? Ya, ini kalau jelas, berarti kalau dia tahu, ya jelas kan begitu. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya, jelas. Ini enggak pernah, ini bersih dan seterusnya. Jelas sampai sini? Walaupun kalau ada yang mengamalkannya juga, tafadhol, tidak ada masalah. Kalau ada yang mau mengamalkan zahirnya seperti itu, tetap dia mau diamalkan, tidak ada masalah. Tapi zahir hadisnya jelas bahwa ilat dari perintah adalah karena dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di tempat tidurnya, ya, tadi malam, atau mungkin di siang hari ada yang masuk ke tempat tidurnya, di firashnya dia tidak tahu. Nah, tapi kalau semuanya jelas, maka hal ini bisa tidak diamalkan. Wallahu alam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam.
Jadi setelah dia kibas-kibas tempat tidurnya, dia rapikan tempat tidurnya. Ya kalau kita mungkin sekarang ya membaca bismillah, memperbaiki spray dan semacamnya, itu semua sudah masuk. Ambil apa namanya? Kalau yang perlu dibersihkan pakai sapu lidi dan semacamnya, ini sudah masuk mewakili amalan yang disebutkan di sini dengan membaca basmalah. Kemudian fa idza arada ayyattaji'a falyattaji' ala shiqqihil aiman. Dan kalau dia sedang mau berbaring, dia berbaring ittija. Apa itu ittija? Ittija itu berbaring di sisi tubuh, kanan maupun kiri. Itu ittija. Bedakan dengan istilqa. Kalau istilqa itu menghadap ke langit-langit. Ya, istilqa. Ya, kalau dalam salat-salat orang yang sakit, ya, kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, ittija. Selama dia bisa ittija, tidak boleh istilqa salatnya. Jadi selama masih bisa miring, tidak boleh menghadap ke atas. Ya, tidak boleh menghadap ke atas. Ya, jadi didahulukan ittija sebelum istilqa kalau masalah salat. Jadi selama dia masih bisa tidur miring menghadap kiblat, itu didahulukan. Nanti kalau tidak bisa ittija, baru istilqa. Bila sampai sini, karena ini tertib berurut dari sisi kemampuan. Nah, jadi falyattaji, yakni hendaknya dia berbaring di sisi tubuhnya. Sisi tubuhnya bagian mana? Ala syiqqihil aiman. Sisi tubuh bagian kanan. Sisi tubuh bagian kanan. Jadi seperti ini. Bagian sisi tubuh bagian kanan. Jelas sampai sini? Baik. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini nanti akan berulang dalam beberapa hadis sunnah tidur di sebelah kanan. Nah, ini kadang ada sebagian yang memahami seakan-akan bahwa disunnahkan tidur sepanjang tidur begitu. Enggak. Jadi yang disunnahkan hanyalah di awal-awal tidur saja. Awal-awal tidur diusahakan sebelah kanan baring. Nah, kalau sudah tidur kan siapa yang bisa jaga? Mau putar 180 derajat juga, ya kan? Ya, maksudnya bahwa posisi seperti ini hanya dipertahankan ya semaksimal mungkin sampai dia tertidur. Kalau dia sudah tidur, ya sudah menghadap istilqa, ya sudah tidak ada masalah. Ya, jelas sampai sini? Bukan apa namanya mempertahankan posisi istilqa nanti belakang-belakangan sama istrinya, ya kan? Ya, belakangin. Nah, jadi maksudnya adalah posisi awal tidurnya istilqa. Ittija di sebelah kanan. Nah, kalau sudah tidur sudah balik ittija dan semacamnya, ini sudah tidak, tentunya sudah di luar ya, tapi sunnahnya awalnya ittija ala syiqqihil aiman. Ya. Apakah disyariatkan, disunnahkan tidur menghadap kiblat? Ya, tidak juga dikatakan disunnahkan, tapi kalau dia memang bisa menyusun tempat tidurnya menghadap kiblat, itu aula, karena al-kiblat itu asyraful jihah, arah yang paling baik. Ya, tapi bukan dikatakan juga sunnah secara mutlak. Bila sampai sini, karena ini tidur bukan ibadah. Namun kalau misalnya seorang mengatur sedemikian rupa memungkinkan, ya. Nah, wal yaqul. Nah, ketika dia sudah berbaring di sebelah kanan tubuhnya, hendaknya dia membaca. Ini zikir yang pertama sebelum tidur. Sebelumnya saya butuh jelaskan dulu bahwa zikir-zikir sebelum tidur yang beliau sebutkan 10 zikir di sini tidak dikatakan teratur harus seperti ini urutannya, tidak. Sama seperti di bab zikir salat sebelumnya. Ya, kita sudah sebutkan di zikir salat bahwa yang ada aturannya cuma zikir yang pertama, yaitu astagfirullah wa atubu ilaihi 3 kali, baru Allahumma antas salam. Itu nomor 1. Setelah itu ke bawah tidak ada urutannya. Tapi ini yang jelas yang pertama. Setelah salam istighfar 3 kali, baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu berbalik ke jamaah, makmum meninggalkan tempat silakan, ya. Tapi setelah itu tidak ada urutan. Ini sudah kita jelaskan di pembahasan zikir habis salat. Di zikir tidur ini, ya, juga tidak ada urutan kecuali hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir harus yang paling terakhir dibaca, bukan harus. Sunnahnya yang paling terakhir dibaca. Jadi ini berkebalikan dengan zikir habis salat. Kalau zikir habis salat yang jelas urutannya yang nomor 1. 2 sampai terakhir tidak boleh ditukar-tukar. Nah, sementara zikir sebelum tidur di sini yang jelas urutannya adalah ada satu zikir, nanti beliau sebutkan di nomor 10, ini yang paling terakhir sebelum tidur. Tidak ada lagi ucapan sebelum ini. Nah, adapun 1 sampai 9 urutannya boleh tidak beraturan. Nah, kita lihat di sini zikir yang pertama, qala hafizahullahu taala wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Subhanakallahumma rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku, bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh, dengan namamu aku meletakkan sisi tubuhku, bagian sisi tubuhku, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya, yakni kalau saya bangun nantinya. In amsakta nafsi faghfir laha,
kalau engkau menahan jiwaku untuk tidak kembali ke tubuhku, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, tapi kalau engkau izinkan jiwaku kembali ke tubuhku, fahfadha, maka jagalah jiwaku bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga jiwa-jiwa hambamu yang soleh. Baik. Sudah dimaklumi bahwasanya an-naum itu al-mautus shaghir. Bahwa tidur itu kematian kecil, atau dikatakan an-naum akhul maut. Kematian itu saudaranya, tidur itu saudaranya kematian. Ya, kenapa? Karena di saat tidur roh keluar dari tubuh. Hakikat seperti ini, bukan kiasan. Hakikatan, betul-betul secara hakikat roh keluar dari tubuh. Sebagaimana orang meninggal, rohnya juga keluar dari tubuhnya. Yang membedakan adalah kalau dia masih hidup, masih ditakdirkan punya umur, maka Allah izinkan rohnya kembali ke tubuhnya. Tapi kalau dia ditakdirkan meninggal di saat tidur, maka Allah tahan rohnya agar tidak kembali ke tubuhnya. Ini yang dimaksud di sini. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau engkau menahan jiwaku ya Allah sehingga tidak kembali, yakni saatnya saya meninggal, faghfir laha, ampunilah aku. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau engkau biarkan dia kembali ke tubuhku, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Taib. Lihat ya bagaimana kalimat-kalimat penyerahan di akhir umur. Karena setiap seorang tidur, maka peluang dia untuk meninggal di dalamnya dengan dia hidup ya sama besar. Yani setiap saat kemungkinan itu ada, setiap kali dia tidur. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan ditutup dengan apa? Ditentukan dengan penutupnya. Maka kalau memang itu adalah tidur terakhir kamu, maka tutuplah dengan ucapan yang baik. Zikir-zikir semacam ini. Ya. Sebagaimana kita akan terangkan di zikir yang ke-10 nanti insyaallah. Kemudian zikir yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau sudah berada di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Karena siapa yang membacanya, ya, karena kalau seorang membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan melindungi dia dan setan tidak akan mendekati dia sampai subuh. Tapi ini hadisnya masyhur ya tentang kisah Abu Hurairah menjaga harta sedekah zakat itu. Kemudian datang setan berubah wujud jadi manusia mencuri, ya, ditangkap oleh Abu Hurairah 2 kali dan kali yang ketiganya dia diajar ya zikir ini. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda di subuh harinya, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia jujur padahal dia pendusta. Ya, yakni dianjurkan membaca ayat kursi. Ini menunjukkan bahwasanya ya, setan bisa baca ayat kursi ya karena dia yang mengajar. Ya, terus bagaimana dia jadi bukan masalah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang mengusir setan bukan ayat kursinya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebabnya Allah mengusir ayat kursi. Ya, kan sudah banyak orang-orang di Ruqyah juga ikut mengaji kan? Ya. Ada orang kerasukan sama jinnya pergi mengaji, malah dia perbaiki tajwidnya yang meruqyah ya. Kebanyakan seperti itu. Ya, jadi bisa setan itu baca Quran, apalagi ayat kursi dibaca sama setan. Ya. Nah, jelas sampai sini ya. Karena itulah niatnya seorang ketika membaca ayat ini minta perlindungan kepada Allah. Ya, tidak boleh seorang itu, memang Al-Quran itu sifat Allah, betul. Al-Quran sifat Allah. Tapi dalam konteks ini, tidak boleh seorang meyakini bahwa ayat ini yang memberikan perlindungan. Tidak boleh. Itu pelanggaran. Jelas ya? Yang memberikan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab saya membaca ayat ini. Bukan ayat ini yang memberikan perlindungan. Bukan terkait dan tergantung dengan ayat ini. Hatinya ta'alluq dengan ayat itu, bukan sama sekali. Hatinya terkait dengan zikir-zikir perlindungan, bukan sama sekali. Itu tidak boleh. Ya. Jelas sampai sini. Ini bisa masuk ke dalam, terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Ini sama seperti berdoa kepada sifat Allah. Berdoa kepada sifat Allah syirik. Dia mengatakan ya sifat rahmat Allah, wahai sifat rahmatnya Allah, rahmatilah saya. Ini kesyirikan. Tidak boleh berdoa kepada sifat Allah. Berdoanya harus dengan nama Allah Ta'ala.
Memang sifat Allah tidak terlepas dari Allah, tapi dalam beberapa bab itu tidak boleh disamakan antara apa? Nama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Al-Qur'an sifat Allah, tapi tidak boleh meyakini dia yang apa? Ya, dia yang memberikan perlindungan. Nah, wallahu alam bissawab. Jelas ya, jadi ini keutamaan membaca ayat Al-Kursi. Nah, wallahu alam bissawab.